Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu UU Murfiah SAG MPD selaku dosen pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN di SD, dan juga teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini meskipun melalui tatap maya. Juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Happy Agnes yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 9 hari ini. Hari ini kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai inovasi model pembelajaran PKN berbasis TIK. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Liani Hafsiah Afrilian dengan nomor NPM 20506019. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Happy Agnes Setia dengan nomor NPM 20506021. Dan yang terakhir ada Nabila Hairani dengan nomor NPM 20506037. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Hairani dengan NPM 2050637 selaku pemateri pertama. Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006 menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun materi keilmuan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu meliputi dimensi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan nilai atau value. Nah, hal ini sejalan dengan ide pokok mata pelajaran kewarganegaraan dalam Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006 adalah mampu membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip kewarganegaraan, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik dan menjadi masyarakat yang demokratis konstitusional. Selain itu, di dalam sebuah kegiatan pembelajaran juga harus dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik agar dapat berpartisipasi aktif. Nah, selain itu, guru juga harus bisa memberikan ruang atau kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. Selanjutnya, yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran atau sering kita sebut sebagai e-learning. Nah, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan antara komputer dengan komunikasi yang mana di dalamnya terdapat data, suara, dan video, ataupun perangkat modern yang menyajikan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam dunia pendidikan, sekarang justru penggunaan komputer dan internet memiliki nilai tambah yang baik, di mana komputer dan internet bisa kita pelajari dan akses sebagai informasi pembelajaran yang harus dikuasai oleh kita sebagai guru maupun oleh peserta didik. Serta sebagai guru juga kita harus mampu memanfaatkan perangkat tersebut, sehingga nantinya mampu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi
aplikasi belajar. Salah satu medianya yaitu seperti e-learning yang pernah kita gunakan ataupun Edlink yang sekarang kita gunakan. Nah, adapun pengertian e-learning dalam arti luas yaitu pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh guru sebagai pengelola e-learning dan siswa itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila selaku pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Liani Hapsafilian dengan nomor NPM 20506019 akan melanjutkan materi selanjutnya. Fungsi dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Fungsi teknologi informasi mencangkup 3 aktivitas, yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi bagi guru dan siswa untuk bersama-sama menggunakan TIK sebagai sumber belajar, alat bantu, dan prasarana komunikasi pembelajaran. Kedua, fungsi TIK dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja sekolah secara elektronis. Yang ketiga, fungsi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran mampu membentuk pelayanan pendidikan yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Kehadiran TIK ini sebagai media pembelajaran banyak membantu guru dalam berbagai hal. Antara lain, yang pertama, pembelajaran PKN menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, pembelajaran PKN menjadi lebih konkret dan nyata. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran PKN lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Dan yang keenam, proses pembelajaran PKN dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama ada komputer. Menurut Kadir tahun 2003 halaman 3 menyatakan bahwa komputer merupakan mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan dalam mengolah data menjadi informasi. Komputer dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran. Keuntungan pembelajaran menggunakan media komputer antara lain pembelajaran berbantuan komputer dirancang dengan baik dan dapat dijadikan media yang efektif dan memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, sesuai kemampuan siswa. Yang keempat, dapat digunakan sebagai penyampai balikan langsung. Yang kelima, materi dapat diulang-ulang sesuai keperluan. Sedangkan keterbatasan pembelajaran menggunakan media komputer adalah keterbatasan bentuk dialog atau komunikasi. Keterseringan menggunakan komputer dapat menyebabkan ketergantungan yang berakibatkan kurang baik. Yang kedua ada video compact disc atau VCD pembelajaran. Sebagai media audiovisual, video dapat menampilkan suara, gambar, dan gerakan sekaligus, sehingga media ini efektif untuk menyajikan berbagai topik pelajaran yang sulit disampaikan melalui informasi verbal. Kemampuan video untuk memanipulasi waktu dan ruang dapat mengajak siswa melanglang buana walaupun dibatasi oleh dinding. Keuntungan proses pembelajaran ini, jangkauan VCD sangat luas, cepat, merata, dan ilmiah sebagai partner guru dalam mengajar. Yang kedua, dengan VCD, siswa akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, harganya murah. Yang keempat, siswa dapat belajar sendiri di rumah melalui VCD. Dan sedangkan keterbatasan pembelajaran VCD ialah komputer adalah dalam memproduksi isi VCD perlu banyak biaya atau mahal. Dalam memproduksi juga perlu ahli dan perlu perawatan. Yang ketiga ada televisi. Televisi dapat memberikan kepada siswa peluang untuk melihat dan mendengar diri sendiri. Televisi dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa dengan usia dan tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Televisi juga dapat memberikan peluang kepada siswa untuk melihat dan mendengar diri sendiri. Televisi juga dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa. Pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liani sebagai pemateri kedua. Yang selanjutnya, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi.
Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran PKN berbasis TIK. Penggunaan media pembelajaran tematik berbasis TIK dalam pembelajaran di SD membutuhkan pengendalian dari guru untuk memfasilitasi, membimbing, dan mengarahkan peserta didik selama pembelajaran berlangsung menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri yang dapat digunakan sangat beragam. Ada yang menggunakan audio, visual, video, dan lain sebagainya. Sebagai guru, strategi pembelajaran PKN bisa dilakukan dengan melakukan prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis TIK yang lebih sederhana dan dapat dilakukan oleh setiap guru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi sumber-sumber belajar. Guru dapat mengumpulkan sumber-sumber belajar yang memuat materi pembelajaran PKN sesuai dengan topik yang akan diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Sumber-sumber ini dapat berupa buku guru, buku siswa, buku teks pelajaran, jurnal, atau sumber-sumber lainnya dari internet. Lalu yang kedua, strukturalisasi. Guru bisa membuat struktur isi media pembelajaran dan urutan penyajian materi, serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Bentuk interaksi yang dapat dipilih terdiri atas drill, latihan, tutorial, permainan atau game, simulasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada seleksi materi pembelajaran. Guru harus memilih materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan sumber-sumber yang ada dan menyajikan secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, diagram, grafik, foto, animasi yang berbasis Microsoft Office atau ICT, tematik visible, menarik, sederhana, berguna, tepat, dan logis. Lalu yang selanjutnya ada teknik penilaian pembelajaran PKN berbasis TIK. Media teknologi perlu digunakan sebagai penunjang dalam proses penilaian hasil belajar siswa. Karena selama ini guru melaksanakan penilaian terhadap siswa menggunakan cara konvensional, yaitu berbasis kertas. Kelemahan penilaian berbasis kertas yang membutuhkan biaya yang sangat mahal karena harus menggandakan soal dan lain-lain. Serta terkadang masih ada soal yang tulisannya tidak terlihat jelas ataupun buram, dan kualitas fotokopinya pun kadang masih kurang bagus. Hal tersebut tentu akan menyulitkan siswa dalam menjawab pertanyaan. Tetapi berbeda dengan penilaian berbasis teknologi. Soal-soal sudah ada melalui komputer, dan siswa tinggal menjawab soal-soal yang ada kemudian langsung bisa dinilai. Hal ini merupakan cara yang lebih praktis, ekonomis, dan juga efisien sehingga tidak memerlukan biaya fotokopi. Penilaian hasil belajar dengan memanfaatkan TIK dapat memberikan berbagai kemudahan dalam prosesnya. Adapun beberapa contoh aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat soal secara online menurut Sutrisno pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Google Form. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan Google Form. Aplikasi Google Form merupakan rekomendasi pertama yang digunakan untuk membuat soal online. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat soal berbentuk pilihan ganda, esai panjang, ataupun pendek. Selain digunakan untuk membuat soal, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat survei dan kuesioner untuk mengetahui seberapa efektif materi yang disampaikan. Lalu yang kedua ada aplikasi Tesmos. Aplikasi Tesmos memiliki desain antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan. Versi gratisnya bisa digunakan untuk 50 siswa sekaligus, sehingga masih bisa menampung siswa dalam satu kelas. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur menarik, antara lain kita bisa membuat soal pilihan ganda, soal benar atau salah, lalu menjodohkan jawaban, soal esai, fitur survei siswa, lalu bank soalnya juga lengkap, lalu fitur manajemen pertanyaan yang mudah, cukup, seret dan lepas, lalu fitur unggah gambar, fitur penyematan video, dan juga fitur unggah file. Aplikasi yang ketiga yaitu ada Quizzes. Aplikasi Quizzes memiliki banyak fitur yang lebih menarik dari yang lain, yaitu memiliki tampilan yang lebih berwarna dengan animasi yang menarik sehingga membuat siswa tidak mudah bosan. Aplikasi Quizzes juga dapat menambahkan latar belakang musik sehingga membuat ujian lebih menarik. Selain itu, aplikasi ini telah menyediakan bank soal yang diambil dari pengguna lain, sehingga guru tinggal mencari materi yang tepat untuk digunakan. Lalu aplikasi yang keempat ada ProProofs. Aplikasi ProProofs Quizzes adalah aplikasi yang memiliki satu fitur yang menarik,
Sehingga setelah siswa mengerjakan soal ujian online, siswa akan langsung mendapatkan hasil pekerjaannya berupa sertifikat atau piagam dengan nilai yang dicapai. Lalu aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi Quizstar. Aplikasi Quizstar dijalankan melalui website dengan fitur pembuatan soal, administrasi kemahasiswaan, penilaian otomatis, dan fitur soal dalam bentuk multimedia. Nah, melalui berbagai aplikasi yang tadi saya sebutkan, proses penilaian hasil belajar siswa dapat dilakukan tanpa menggunakan kertas, sehingga dapat menghemat biaya penggandaan soal, lalu lebih ekonomis, praktis, mudah, ramah lingkungan, akurat, dan juga efisien. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada implikasi pada pembelajaran PKN. Perkembangan teknologi di era milenial ini sangatlah dibutuhkan untuk mendorong pendidik sebagai tenaga yang profesional untuk mempelajari dan menguasai teknologi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, termasuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Teknologi juga berperan dalam membantu pekerjaan manusia, seperti mempermudah kinerja pendidik dalam melakukan penilaian dan pembelajaran. Bahkan, teknologi juga mampu meningkatkan output dari sistem kerja tersebut, salah satunya dengan hadirnya e-book atau electronic book yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Peranan teknologi di dunia pendidikan adalah munculnya e-learning. Penggunaan e-learning sebagai salah satu proses pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Hal itulah yang dikembangkan oleh ruangpendidik.com dan startup lainnya. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi pada mata pelajaran PPKN sebagai alat bantu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi dengan dukungan media teknologi. Dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, maka bisa dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar mengajar yang dihadapi oleh generasi milenial ini. Di antara pemanfaatannya yaitu, internet memberikan sambungan atau konektivitas dan jangkauan yang sangat luas. Lalu, akses informasi di internet juga tidak dibatasi oleh waktu, karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Lalu, akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman buku-buku di perpustakaan. Internet juga menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif seperti fasilitas e-learning yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita, seperti sekolah menulis online dan sebagainya. Dapat berdiskusi dengan teman-teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal jika melakukan chatting dan dibandingkan dengan membeli buku atau majalah asli. Lalu penelusuran informasi melalui internet juga jauh lebih murah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh melakukan raise hand terlebih dahulu. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Kami tunggu pertanyaannya.
Iya, boleh untuk Siti Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sucalia dengan nama mahasiswa 205060022. Saya perwakilan dari kelompok 5, mau izin bertanya, apa kekurangan sumber belajar berbasis TIK? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya tolong ditulis kembali di kolom chat. Boleh kepada Eta Erlita, saya persilahkan. Assalamualaikum, saya Eta Rita dengan NIM 20560034 dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya, hambatan apa saja yang kalian temui dalam memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK? Baik, terima kasih pada Eta. Untuk jawabannya tolong tulis kembali di kolom chat. Pada Zalfa, saya persilahkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zalfa Lutfia dengan nomor NPM 2050615. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, masalah apa yang sering dihadapi siswa dan guru berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Zalfa. Tolong untuk ditulis kembali jawabannya di kolom chat. Ya, kepada para penanya, terima kasih. Kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Assalamualaikum moderator, izin menjawab pertanyaan dari Siti Rahma Suci Aulia kelompok 5. Apa kekurangan sumber belajar berbasis TIK? Nah, kekurangan sumber belajar berbasis TIK yaitu yang kelompok kita ketahui itu ada 4. Yang pertama yaitu keterbatasan akses internet, di mana salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning ini adalah terbatasnya akses internet. Karena jika kita berada di daerah yang kurang dalam jangkauan internet stabil, maka sulit juga untuk menerapkan pembelajaran e-learning ini. Kemudian yang kedua yaitu berkurangnya interaksi dengan pengajar, di mana beberapa metode pembelajaran e-learning ini bersifat satu arah, sehingga hal tersebut menyebabkan interaksi antara pengajar dan peserta didik menjadi berkurang.
dan akibatnya materi jadi sulit dipahami. Kemudian pemahaman terhadap materi yang berbeda, karena materi yang diajarkan dalam e-learning ini direspon berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Adapun beberapa peserta didik yang dapat menangkap materi dengan lebih cepat dengan hanya membaca, tapi juga ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan benar-benar paham. Nah, bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari guru langsung agar dapat memahami materi tersebut. Dan yang terakhir adalah minimnya pengawasan dalam pembelajaran. Nah, dalam penggunaan e-learning ini tentu kurangnya pengawasan dari guru dalam melakukan pembelajaran secara daring, sehingga membuat peserta didik kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, banyak juga peserta didik yang cenderung menunda-nunda waktu belajar, sehingga perlu kesadaran diri juga dari peserta didik tersebut. Bagaimana, Rahma, atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Nabila. Makasih. Sama-sama. Izin menjawab moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak Lutfiah. Pertanyaannya, masalah apa yang sering dihadapi siswa dan guru berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran? Permasalahan yang dihadapi siswa yaitu kurangnya fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran dalam penerapan teknologi informasi, seperti adanya siswa yang tidak memiliki handphone, laptop, ataupun komputer, dan kurangnya akses jaringan internet serta kuota yang tidak memadai, menjadikan para siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan dapat menyebabkan kejenuhan. Bagaimana jawab Pak? Sudah jelas, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eta. Itu pertanyaannya, hambatan apa yang ditemui guru dalam memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK? Jawabannya nyambung sama seperti yang sudah dijawab oleh Nabila. Yang pertama itu hambatannya lebih ke akses jaringan internet yang kadang sulit di beberapa sekolah, apalagi di sekolah yang di daerah atau di pelosok seperti itu. Lalu yang dihadapi oleh guru adalah ketidakmampuan guru dalam mengembangkan sumber belajar berbasis TIK. Terkadang ada guru yang merasa dirinya tidak bisa, akhirnya dia tidak mau mengembangkan potensi dalam dirinya untuk mampu membuat sumber belajar atau media pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan TIK. Lalu masih banyak juga guru yang tidak memiliki pengetahuan tentang TIK atau bisa disebut juga gaptek. Seperti itu jawabannya Eta. Bagaimana? Baik, terima kasih Hebi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Termin 1 saya tutup. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Boleh, pada Nindi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindi Nurfeni dengan nomor POM mahasiswa 20506.007. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi banyak dibahas tentang teknologi di sekolah gitu ya. Nah, gimana kalau apakah sumber belajar teknologi TIK ini masih bisa dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang ada daerah? Seperti kita ketahui bahwa sekolah daerah itu minim teknologi, sangat malah nggak ada gitu. Nah, jika bisa, bagaimana cara penerapannya? Begitu, terima kasih, Evi. Baik, terima kasih untuk Nindi. Jawabannya tolong ditulis lagi di kolom chat. Baik, pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh. Buat Sri Hajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sri Hajar Maulina, perwakilan dari kelompok kelompok 1. Izin bertanya, dari beberapa teknik penilaian itu ya, kan ada teknik penilaian kuisif. Menurut
Ya mungkin si Hajar jaringannya lagi terganggu. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar Sri? Oke. Tadi kan ada beberapa teknik penilaian pembelajaran PKN yang berbasis TIK. Aduh. Sri, boleh tolong diulangi lagi pertanyaannya? Aku tulis di kolom chat aja ya. Iya, boleh. Makasih. Baik, pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada sisa satu pertanyaan lagi untuk di termin 2. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya izin menjawab pertanyaan dari Nindi, yaitu pertanyaannya, apakah sumber belajar TIK ini masih dapat diterapkan di sekolah yang ada di daerah? Jika bisa, bagaimana cara penerapannya? Menurut saya, bisa diterapkan di sekolah manapun, asalkan ada kemauan dari gurunya untuk mengembangkan sumber belajar tersebut gitu. Misalkan sebelum melakukan pembelajaran, besok kemarinnya atau sebelumnya itu sudah mempersiapkan. Misalkan kalau gurunya mau memperlihatkan video mengenai materi yang akan diajarkan kepada siswa, maka bisa mendownloadnya terlebih dahulu di rumahnya jika memiliki akses internet yang baik. Terus bisa pokoknya mempersiapkan dulu di rumahnya sebelumnya, ataupun mungkin dari pihak sekolah jika memang ingin lebih maju lagi, bisa memberikan fasilitas WiFi untuk guru-guru di sana gitu, tapi yang bisa diakses oleh guru-guru saja, tidak bisa diakses oleh siswa-siswa karena takutnya nanti malah jadi dipakai yang lain-lain. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana jawabannya, Nindi? Ya, jadi yang saya tangkap itu berarti asal ada kemauan dari gurunya, insya Allah semuanya pasti bisa diterapkan ya dimanapun. Happy. Terima Ya. kasih. Ya, Hebat sekali. sekali, sama-sama. Assalamualaikum moderator. Izin menjawab dari pertanyaan Sri, perwakilan kelompok 1, yaitu teknik penilaian PKN berbasis TIK, media kuisis tersebut cocok diterapkan untuk penilaian pada kelas berapa? Sebenarnya media kuisis ini bisa cocok digunakan untuk kelas tinggi maupun kelas rendah. Namun, media ini juga lebih cocok digunakan oleh anak kelas rendah karena media kuisis ini memiliki banyak fitur yang lebih menarik dari sisi lain, yaitu tampilannya yang lebih berwarna dengan animasi yang menarik, sehingga lebih membuat siswa jadi tidak mudah bosan. Apalagi anak-anak kan lebih suka tertarik dengan animasi-animasi yang bergerak. Selanjutnya juga, sebentar. Selanjutnya, media kuisis ini juga memiliki latar belakang musik anak-anak sehingga dapat menarik perhatian anak-anak juga. Nah, selain itu juga media ini juga memiliki banyak media-media yang lain gitu. Sehingga lebih kreatif dan lebih memancing anak-anak, perhatian anak-anak. Jadi cocok untuk diterapkan di kelas rendah. Apakah sudah cukup, Sri, atas jawabannya? Baik, terima kasih Nabila untuk jawabannya.
Iya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan tanya jawab ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 9 siang hari ini. Inovasi adalah suatu ide, metode, alat, atau gagasan yang baru yang berbeda untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan di mana suatu inovasi itu membutuhkan sebuah proses sosial yang dinamis dan tidak dapat diprediksi, yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aktor yang secara aktif berusaha belajar dari satu sama lain dalam waktu tertentu. Tidak hanya satu kali, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. TIK merupakan sistem yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Sebagai sebuah sistem, di dalamnya terkandung berbagai perangkat, baik perangkat keras atau hardware, ataupun perangkat lunak atau software, dan manusia sebagai useware untuk mengaplikasikannya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kelompok 9 hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih ada kekurangan selama memimpin jalannya presentasi. Kami kelompok 9 juga memohon maaf apabila masih ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.